Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, video kali ini bakalan membahas tentang seputar ECU Juken 5 ya. Kita bahas mulai berapa macam ECU Juken 5 yang dikeluarkan oleh pihak BRT, bedanya apa saja, dan bagaimana cara mengkoneksikan ECU BRT melalui modul Bluetooth ke smartphone Android, dan juga tentang setting basic untuk keperluan mesin CRF150L yang masih standar dan hanya dilakukan penggantian knalpot, apa saja macamnya atau jenisnya dan bagaimana langkah-langkahnya. Oke, lanjut. ECU sendiri merupakan singkatan ya, kepanjangan dari istilah Engine Control Unit yang merupakan otak pengontrol ya dari semua yang berkaitan dengan injeksi, seperti seberapa banyak bukaan bensin, campuran udaranya juga, kontrol waktu pengapian, dan beberapa hal yang lainnya. Dan sebuah ECU itu sendiri terdiri dari dua bagian ya, yaitu bagian perangkat kerasnya yang berupa komponen elektronik dan perangkat lunaknya yang berupa software atau program yang diinjekkan di dalamnya ya. Nah, pihak Bintang Racing Team alias BRT mengeluarkan dua jenis ECU Juken 5 ya untuk Honda CRF150L. Dua jenis tersebut yaitu ECU Juken 5 Basic dan ECU Juken 5 Pro. Untuk seri Juken 5 Basic, BRT mengeluarkan 3 produk ya, alias 3 varian, yaitu Juken 5 Basic Hyperband, Juken 5 Basic Dual Band, dan Juken 5 Basic Racing Turbo. Nah, untuk jenis Juken 5 Pro, BRT mengeluarkan satu seri alias satu produk, yaitu Juken 5 Pro Racing Turbo. Oke, sebelum kita lanjutkan, mohon maaf banget apabila informasi yang saya sharingkan ini kurang lengkap atau nggak jelas, karena informasi tentang ECU Juken ini dari pihak BRT-nya sendiri tidak menyediakan informasi yang memadai gitu ya. Jadi yang saya sharingkan ini adalah hasil dari kumpulan informasi-informasi yang saya himpun dari berbagai sumber gitu ya. Oke, lanjut, kita bahas 3 seri dari Juken 5 Basic ini dulu ya. Nah, ketiga seri Juken 5 Basic ini yaitu Juken 5 Basic Hyperband, Dual Band, dan Racing Turbo ini, ketiganya mempunyai kesamaan fitur sebagai berikut. Fitur yang pertama yaitu programmable ECU ya, alias ECU-nya bisa diprogram atau diutak-atik settingannya, bisa lewat laptop, remote, dan juga bisa lewat smartphone Android ya. Fitur yang kedua yaitu fitur setting dalam kondisi menyala alias live. Yang ketiga yaitu fitur factory reset. Fitur ini fungsinya bisa mengembalikan setting ECU ke kondisi semula ya. Fitur ini sangat berguna ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengutak-atik ECU-nya dan nggak nemu settingannya dan tambah berantakan, salah satu solusinya ya tinggal memanfaatkan fitur factory reset ini ya. Yang keempat yaitu fitur Smart Key Compatible. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah memasang alarm motor Smart Key dari BRT, bakalan bisa dikoneksikan dengan ECU BRT Juken 5 Basic. Fitur yang kelima yaitu grafik 3D untuk analisa settingan kita, yang tentu saja memudahkan untuk menganalisa settingan kita ya. Dan yang keenam adalah Basemap Auto Calculation Algorithm. Dan yang keenam adalah salah satu fitur andalan dari BRT, yaitu EMAP alias Easy Mapping, yaitu fitur yang membantu user untuk memudahkan setting alias mapping ECU. Oke, fitur-fitur tadi ada di ketiga seri Juken 5 Basic, baik yang Hyperband, Dual Band maupun yang Racing Turbo. Nah, sedangkan yang membedakan antara ketiga seri ini ya, antara Juken 5 Basic, Hyperband, Dual Band, dan Racing Turbo, yang pertama yaitu untuk Hyperband hanya mempunyai kemampuan simpan satu mapping saja ya. Sedangkan untuk Dual Band dan Racing Turbo bisa menyimpan 2 mapping. Jadi apabila teman-teman memakai seri Dual Band ataupun yang Racing Turbo, untuk mapping yang satu bisa diisi settingan untuk trabas, dan untuk mapping 2 bisa diisi settingan untuk supermoto atau jalan raya. Secara fisik, tampilan dari Hyperband hanya ada 2 soket ya. Satu buah soket, yang satu adalah soket ECU yang dikoneksikan ke kabel bodi, dan yang satunya lagi adalah soket untuk koneksi ke remote ECU atau ke USB laptop atau ke modul Bluetooth untuk dikoneksikan ke smartphone Android ya. Sedangkan tampilan fisik dari Dual Band
terdapat 3 soket ya. Soket yang pertama yaitu soket ECU, yang kedua adalah soket yang bisa dikoneksikan ke remote atau ke USB laptop atau ke modul Bluetooth, dan yang ketiga adalah soket kecil yang merupakan selektor dual bandnya ya. Nah, untuk yang racing turbo secara fisik tampilannya terdapat 4 buah soket ya. Soket yang pertama yang besar yaitu soket ECU-nya, yang kedua adalah soket untuk koneksi ke remote atau USB ke laptop atau ke modul Bluetooth untuk koneksi ke smartphone Android, yang ketiga adalah soket untuk selektor dual band-nya, dan yang keempat adalah soket dual injektor ya. Nah, adanya soket dual injektor ini adalah sebagai salah satu yang membedakan dari seri Hyperband dan dual band ya. Jadi user yang sudah melakukan penggantian injektor ke dual injektor bisa menggunakan seri Juken 5 Basic Racing Turbo ini ya. Nah, itu tadi persamaan dan perbedaan Juken 5 Basic, Hyperband, Dual Band, dan Racing Turbo. Ketiga ECU seri basic tersebut bisa dipakai untuk mesin bore up dan standar. Ketiganya juga bisa dipakai untuk harian maupun balap. Tentunya menyesuaikan dengan keperluan dari teman-teman sendiri ya. Oke, dan untuk selanjutnya adalah jenis yang Pro. Untuk yang Pro hanya ada satu seri alias ada satu varian saja, yaitu Juken 5 Pro Racing Turbo. Karena labelnya sudah ada nama Pro-nya ya, yang jelas isi paketnya pun lebih lengkap, yaitu seperti modul AFR alias Air Fuel Ratio, kabel switch on-off modul AFR-nya, sensor O2 wideband merek Bosch, kabel USB, dan quick shifter yang sifatnya opsional. Dan untuk fitur-fitur yang ada di Juken 5 Pro Racing Turbo sebenarnya sama persis dengan yang ada di Juken 5 Basic Racing Turbo. Perbedaan yang paling nampak ya itu tadi, paketnya lebih komplit. Nah, dari 4 buah produk Juken 5 yang diperuntukkan Honda CR-V 150L, tentang harganya ya, untuk masing-masing ECU, Juken 5 Hyperband berada di kisaran harga 900 ribuan, Racing Turbo berada di kisaran harga 1 jutaan juga, di atasnya harga dual band ya. Dan untuk Pro Racing Turbo berada di kisaran 2 jutaan. Jadi untuk teman-teman silahkan mau pakai yang seri mana saja bisa, disesuaikan dengan kebutuhan dan tentunya dengan dana ya. Nah, di sini kalau saya sendiri ya memilih Juken 5 Basic Dual Band, yang jelas karena dana pas untuk beli yang seri Dual Band, dan alasan yang kedua adalah tertarik dengan fitur Dual Band alias Dual Mapping ini ya. Dan perubahan yang saya lakukan di sektor mesin pun masih belum ada, hanya ganti knalpot, jadi belum butuh fitur-fitur seperti yang ada di Racing Turbo, misal dual injektor dan yang lainnya ya. Oke, kita lanjut untuk mengkoneksikan ECU Juken 5 Basic Dual Band melalui modul Bluetooth, dan selanjutnya kita setting basicnya melalui smartphone Android ya. Oke, lanjut. Jadi di sini posisi dari Juken 5 Basic Dual Band sudah terpasang di CR-V 150L. Untuk proses pemasangan dan peletakan posisi ECU ini seperti apa, teman-teman bisa klik di link kanan atas ini. Oke, posisi ECU dual band-nya terkoneksi alias tersambung ke kabel bodi CR-V. Lanjut kita koneksikan ya modul Bluetooth-nya ke soket yang ada di ECU Juken 5 Basic Dual Band. Nah, untuk modul Bluetooth-nya ini, saat kita membelinya yang perlu diperhatikan adalah jenis soketnya ya. Ada 2 tipe soket, yang besar dan yang kecil. Nah, yang kita gunakan untuk kali ini adalah model soket yang besar. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih untuk jenis soketnya ya. Nah, di sini untuk smartphone Android-nya ya, yang saya gunakan adalah Sony Xperia XZS. OS-nya adalah Android 8.0 alias Oreo, dan RAM-nya 4 GB. Untuk langkah pertama, sebelum kita koneksikan antara Juken 5 Basic Dual Band dan smartphone, kita download dan install dulu aplikasinya. Untuk link downloadnya yaitu ada di www.bintangracingteam.com. Lanjut kemudian kita cari Juken 5 Android
V1.1.15 dan klik tombol download. Untuk ukuran filenya adalah 163 MB. Langsung kita install dan cara installnya sama dengan aplikasi kebanyakan ya. Oke, setelah aplikasi Jugan 5 terinstall, yang pertama kita lakukan adalah kunci kontak kita posisikan on dulu. Selanjutnya kita pairingkan modul Bluetooth dan smartphone Androidnya ya. Langkah untuk mempairingkan antara Bluetooth dan smartphone Android sama dengan langkah mempairingkan dengan piranti lain pada umumnya ya. Nah, kode yang kita masukkan di sini disertakan di bagian modul Bluetooth-nya ya. Jadi saat kita beli modul Bluetooth dari sellernya sudah disertakan juga ya kode untuk pairingnya ini. Oke, setelah beres proses pairingnya, lanjut kita buka aplikasi Jugan 5 dan kita pastikan Bluetooth sudah nyala, yaitu dengan menekan logo Bluetooth yang ada di bagian bawah. Nah, di sini di bagian pojok kanan atas ya terdapat setelan bahasa. Ada dua opsi, bahasa Inggris dan Indonesia. Kita ubah ke opsi bahasa Indonesia untuk mempermudah memahami setiap fitur yang ada di dalam aplikasi ini ya. BRT memberikan penjelasan tentang fungsi dan setting dari fitur tersebut. Jadi teman-teman bisa dengan mudah memahami arti dan fungsi setiap fitur yang ada di aplikasi ini. Lanjut kita tekan tombol next. Dan setelah proses scanning selesai, ada tulisan bagian atas kode sekian BRT Jugan 5. Kita tunggu sampai tulisan tersebut tampil nyala putih ya. Lanjut kita klik tulisan tersebut, kemudian kita tunggu sebentar untuk proses get map, dan setelah selesai proses get mapnya kita sudah masuk di area aplikasi Super ECU Jugan 5. Nah, setelah masuk, step yang paling awal kita lakukan yaitu kita masuk ke menu dengan memencet bagian kiri pojok atas, kita cari diagnostik. Lanjut kita jalankan diagnostik. Nah, di area diagnostik ini kita cek indikator-indikator yang ada di sini, kita pastikan oke dan nggak ada yang terdeteksi error ya. Lanjut kita lakukan setting basic. Untuk kondisi mesin Honda CR-V 150L yang masih standar, sebenarnya tidak perlu dilakukan setting alias mapping yang sampai diutak-atik banget gitu ya. Ya karena semua masih serba standar. Untuk setting seperti mapping dan yang lain-lainnya, bawaan dari BRT-nya ini sudah enak untuk kondisi mesin standar ya. Jadi yang kita lakukan kali ini setting basicnya saja. Apabila setelah dilakukan setting basic ini terasa ada yang nggak enak, atau teman-teman mau utak-atik sendiri tentang mapping dan lain-lain, bisa juga dilakukan alias sah-sah saja ya, mau diutak-atik lagi. Oke, untuk setting basicnya yang kita lakukan adalah tentang kalibrasi TPS alias throttle position sensornya agar bukaan gas dan TPS serta ECU bisa sinkron ya. Dan setting basic selanjutnya yang kita lakukan adalah merubah nilai RPM-nya ya. Karena nilai setting RPM bawaan dari BRT adalah 16.000 dan itu tentu saja terlalu tinggi untuk kondisi mesin standar. Apabila nilai RPM tetap berada di 16.000, klep bisa mengalami floating dan patah ya. Oke, kita lakukan kalibrasi TPS-nya dulu ya. Lanjut kita kembali ke menu dan kita klik bagian calibration alias kalibrasi. Seperti ini tampilan settingan untuk kalibrasi TPS-nya. Proses kalibrasi yang pertama yang kita lakukan adalah untuk posisi close. Saat posisi close alias TPS di posisi 0%, kita pastikan posisi bukaan gasnya keadaan tertutup total ya. Bisa kita gerakkan sedikit, pastikan nggak nyangkut dan posisinya benar-benar 0% gas tertutup. Nah, di sini ada nilai minimum ini ya. Nilai minimum ini kita samakan dengan nilai yang ada di nilai value ini ya. Toleransinya adalah sekitar 2-3 angka ya. Jadi, kalau ada selisih 2-3 angka masih dimaklumi. Tapi kalau lebih dari itu, berarti ada yang nggak beres. Setelah memastikan gas posisi 0% tertutup, kita tekan tombol shift. Nah, di sini muncul nilainya. Di sini ada selisih 2 angka. Oke, dan itu masih dalam ring toleransi. Setelah beres, lanjut kita kalibrasi untuk TPS posisi open alias di kondisi 100% alias gaspol. Di sini ada nilai maksimum dan value. Sama seperti sebelumnya, untuk value ini paling bagus nilainya sama ya. Untuk cara kalibrasinya, gas kita posisikan gaspol alias full di posisi maksimum 100%. Lanjut kita tekan tombol shift. Oke, di sini terdeteksi nilainya sama. Oke, beres. Proses kalibrasi selesai. Kita lanjut ke setting RPM.
Klik menu dan kita klik ECU limiter. Nah, di sini terdeteksi nilainya 16.000. Langsung kita ubah tanda panah kecil, kemudian kita select angka 10.000 atau maksimal 10.500. Untuk Honda CRF 150L ini, setting untuk mesin standar orinya Hondanya adalah 9.000 rpm ya. Kita up, kita select di angka 10.500 ya. Lanjut kemudian kita save. Oke, beres. Jadi seperti itu tadi setting basic banget setelah kita memasang ECU Juken 5 ya. Lanjut kemudian bisa kita tes untuk kondisi mesin yang benar-benar standar dan hanya dilakukan penggantian knalpot. Tentunya kita nggak bisa berharap banyak akan terasa peningkatan yang signifikan gitu ya, alias yang berasa banget. Dan menurut opini saya ya, yang saya rasakan dengan setting basic ini aja dan setting yang lainnya seperti mapping, selebihnya memakai bawaan BRT-nya sudah lumayan lah daripada saat memakai ECU ori bawaan standarnya CRF 150L ya. Nah, setelah setting basic ini kita lakukan pengetesan ya. Nah, di sini apabila saat pengetesan, misal kalau pas kita starter ternyata jadi agak sulit atau bisa nyala sih tapi ternyata idle-nya gampang mati atau ada kasus-kasus lainnya, baru kita bisa utak-atik ke fitur-fitur yang lainnya ya. Nah, untuk utak-atik setting mengatasi beberapa kendala tersebut, kita lanjut di video selanjutnya ya, biar video ini nggak kepanjangan gitulah. Jadi sekali lagi yang perlu diingat, kalau teman-teman mesinnya masih standar banget dan hanya melakukan perubahan di knalpot, kemudian mengganti ECU-nya dengan ECU Juken 5 seperti saya ini, ya hasilnya nggak bakalan bisa terasa banget alias maksimal banget ya. Jadi untuk meningkatkan performa mesin agar terasa banget alias maksimal, ya tentunya yang kita ubah nggak cuma 1-2 komponennya ya, karena tiap komponen dalam mesin saling berkaitan. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Kita sambung di video selanjutnya untuk utak-atik di beberapa fitur yang ada di Juken 5 versi Android ini. Silahkan di like, komen, dan di share apabila video ini dirasa berguna. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banget. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.